hutan sekitaran Sembalun masih luwek talatan sak liar, sak masih bau tumbuh subur le dataran tinggi. Contohnya marak buah sak tiang boyak niki. Namanya buah Malaka. Tiang baru tahu arane, lagu nemang tiang tahu sampai buahnya. Biasanya buah Malakanya tidak tertanam, lagu tumbuh liar. Jadi kita tetap harus teboyak menelisik setiap bagian hutan dan sekitar kebun searah buah sak mirip cermai ini. Buah Malaka niki arah ele ujung ranting. Kance tiwo rame-rame lek lolo sak mencapai ketinggian 18 meter. Jadi kami harus manjat, adik mau buahnya. Biasanya buah liar niki tejarian manisan kance rujak. Lagu nane tiang kumpulan buah seluwek-luwek ini tejarian bahan makanan untuk sajian syukuran rumah adat. Buah Malaka wah mau. Begitupun sapi Pak Haji, wah tebengin nama isi ya. Jari selanjutnya tersiapan jamuan kado selamatan balai adat nih. Buah Malaka kancem Pak Sampi tentu jadi bahan masakan kami untuk menjamu para tamu kance warga. Aran periapannya kelak santen, seartinya daging sampinnya teh kelak santen kance buah Malaka. Sajari tambahan ara endah sambal reke alias sambal teri sebagai tambahan lauknya. Tiang bertugas siapan ragi kelak santen. Ragine, woi lengkap gati. Arak sekitar 15 jenis ragi. Tiang absen dulu nggih. Sebie, bawang beak, kance bawang putih no wajib. Kemiri, lada, jahe, ketumbar, kencur, laos, kunyit, jinten, adas manis, cengkeh, kayu manis, sampai asem. Nah, selaputnya harus tergilik sampai halus. Timak tiang baru pertama kali menggilik ragi, lagu demi acara besar, kance makan mai, yang sugulan wah selaput tenaga tiang. Jari, urusan bumbu kance selak santen, insya Allah dijamin aman. Ini kita Oh iya, selain buah Malaka dan daging sapi, kelak santan terombok labu siam atau biasa tersebut Jepang sebagai pelengkap. Jari dalam kelak santan arak lauk kance pauknya komplit kan. Wah niki nak. Nah, buah Malaka sak berasa pedis kance kecut ini pas tejarian penambah rasa segar lek masakan. Sengak kan kita kadu kuah lemon santan kelapa sak gurih. Tentu buah Malaka sak jadi penetral lemon santan kelapa. Buah dengan biji tunggal ini cukup dihancurkan sedikit. Dikeprok saja sudah cukup. Yang penting buah ini terbelak. Ada sak sugul rasa pedisnya. Amanya lembut nih anu. Dan ngeresep anu bumbu. Oh iya, selain menu utama kelak santan, ara endah perombo. Sambal reke sederhana arane. Sambal reke ini adalah sambal ikan teri. Lagu sak istimewa adalah bumbu sate kadu. Arak bumbu alus sak tegiling isin aruh, yaitu sebie kance sia. Selain itu, arak endah bumbu sate iris, yaitu bawang beak, bawang putih, kance, cabai merah, kance hijau, yang jumlahnya sangat luas. Ongkat inak-inak desa sebelah ini, jumlah bawang, kance cabai sate kadu, paling sekedik 1,5 kali lipat lebih banyak lemon reke sate kadu. Ongkatnya sih ada yang samai. Tiang sih ndak tiang ngerti, kembek bumbu lebih luwek lemon bahan masakannya. Lagu sak paling penting keturutan wah ongkat dengan sak biasa masak. Terjamin mai. Selapuk bahan, ragi, kance perlengkapan sak lain, wate siapan. Lagu, dendek lupa, nasi endah harus termasak.
Dene mai lamun teh kelor kandok, kanca sayur doang, lamun dek arak nasi. Kita kan dengan Indonesia. Dek mantep paran makan, lamun dek kado nasi. Wah, ini kita. Oh, lembut nih. Kita kembali. Siap tuh, goreng. Oke. Yang goreng dulu nggih. Peti ak eta goreng wah. Selaku bahan kanca ragi kan wasiat. Nane waktu teh masak. Saat pertama teh kelak julu, kelak santen. Lamun sambel reke bareh wah teh kelak isiin asal. Bumbu sawah teh halusan, kanca saat teh tumis, teh kelak kadu minyak salue sampai sengeh kanca berubah warnanya. Kadu api sak belek, ragi ternyata jelap nih masak. Nah, lamun wahno baru teh tamak daging. Nah, menen tandengan adek daging jalap empuk, kanca meresep kanca bumbu. Buat malaka yang dah tamak, adek narak rasa seger bercampur kanca bumbu sak lain. Adek meresep lek daging. Nah, lamun selapuk bahan wah tambah rata, baru kuah santan tertambah. Labu nih ketamak kemudian. Karena itu kelak daging sapi, jari butuh waktu ngone adek masak sempurna dagingnya. Nah, marah ongkat yang saone sambel reke nyiki teh masak kado bumbu sak luwe. Lagu sendek mano empat reke teh goreng seberak. Ada satu tao teriwah masak pas dicampur kanca bumbu. Lagu dan emat teh goreng reke ini teh bisok julu ada yang kurang rasa asin. Selapuk bumbu halus kanca bumbu iris ditumis sampai layu. Dengan jumlah bumbu sebanyak ini memasaknya juga butuh waktu. Karena kunci narale bumbu, jari harus kepastian selapuk bumbu masak kanca layu. Terakhir, barulah reke dimasukkan. Dakak ruan sederhana, lagu sambal reke ini terjamin maik luar biasa. Coba saja lihat penampilannya, menggoda. Setuju kan? Sembalun tergabung leman kata sembah kance ulun. Sembah artinya berserah diri atau taat. Sementara ulun artinya atasan atau sang pencipta. Bagi tiang warga Sasak, sembalun kuat maknanya dengan ketaatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elek sarak sekik sudut elek sembalun, desa adat belek masih berdiri. Teadean cerita tentang dusun pertama, elek lereng di Jandi niki. Lek tene, teh dayet 7 bale kanca 2 lambung saongkatnya wah berusia ratusan tahun. Dengan bentuk kanca bahan bangunan sak tetep terjaga keasliannya. Tekan bale, teh bangun leman kayu jenis sudan ritip, kanca pohon angke. Sementara atap berbahan bambu dan ilalang. Syukuran rumah adat lek desa belek, jari puncak acara teh lek sembalun kali ini. Tiang, kanca ina, kanca ama, kanca semeton-semeton lek desa belek ini berkumpul bareng-bareng. Memanjatkan doa bersama demi keberkahan rumah kanca warganya. Semoga tetap bertahan, kanca tetap lestari sebagai pembelajaran kami sebagai generasi berikutnya. Pak Jul, apa tuh boyak nih, Ama? Selain nelayan, masyarakat di Desa Rempe adalah para petani yang bercocok tanam di kebun. Ladang palawija dan tanaman buah-buahan menjadi sumber penghasilan warga Lete. Kedatangan tiang bertepatan kanca musim tanam kedua. Maksudnya, tanaman warga lek ladang kenyangkan lalu berbuah. Seperti jagung baru mengeluarkan buah. Kalau padi baru mengeluarkan bulir. Biasanya masyarakat Sasak lek musim niki mengadakan roah dengan harapan buah akan berkembang baik sampai masa panen. Tiang kanca Pak Sohardi, Dait Pak Zul diamanatkan untuk mengambil kaktus
Sakjari bahan masakan yang akan menjadi sajian saat roah kedua nantinya. Oh no, ya no. Oh iya. Iya tu bau no. Iya, tebau dia. Iya. Iya tu bau ada. Kaktus yang kami ambil ini berjenis nopales atau biasa dikenal dengan nama kaktus Oh, centong. nggih. Tanaman sak biasana terdait di lahan kering atau bepasir, biasana tiwo kance formasi semak sak bergerombolan. Tanaman yang diketahui berasal oleh Meksiko nike, dai tersebar sampai kawasan tropis dunia niki, termasuk kaktus sak biasa tekelorang. Sak biasana terkonsumsi adalah bagian batang, dait buah, serta bunganya. Sengat seandainya musim buah, jadi kita cukup mengambil bunga dan batangnya saja. Ada sandet terkena durine, ya harus hati-hati. Ada teknik tertentu biar aman dari durinya. Aduh. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau disuruh ambil lagi, kita tidak terkena jebakan duri kaktus. Yang diambil adalah bagian batangnya. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, biar para ina-ina sang juru masak menjadi senang. Wah, nih cukup Pak. Oh, nggih. Ya, Pak. Nah, makin selapuk bahan masakan yang kami ambil tadi siap untuk diolah jadi sajian roah nantinya. Empat hasil jaring kerakat dari kaktus ya sakjari bahan utamanya. Untuk masakan pertama kali niki, tiang kance ina Alia, ina Ani, ina Seri, ina Lian, dait ina Kirsim akan membuat dua masakan. Namanya gulai lango-lango, dait ikan masak timbungan. Sementara tiang dait ina Ani akan mempersiapkan semua bahan untuk empat masak timbungan. Bumbu timbungan nike, ia perpaduan berbagai jenis rempah alias bumbu dapur yang dihaluskan. Selain ikan yang dimasak timbungan atau dalam bambu, Ibu Ani juga menyiapkan bahan tambahan yaitu umbi keladi dan labu kuning atau perenggi. Selapuknya harus halus. Adesa selapuknya bumbu bau meresap ke sayuran dan mengeluarkan aroma yang harum. Sayur lango-lango merupakan masakan gulai berkuah santan yang berisi berbagai jenis sayuran. Mulai oleh timun suri, jantung pisang, sampai 10 jenis sayuran hijau. Inilah ciri khas masakan orang Sasak di Lombok Timur. Lango-lango merupakan perpaduan dari berbagai jenis sayuran hijau. Inak Lian kance inak Kirsim sudah menyiapkan daun kelor, daun labu, daun katuk, tapak bile, kendini, gegetuk, sembelu, belinjo, kemangi atau terentem sampai daun kates. Oh tentu. Kaktus yang sudah tiang ambil niki dikupas baru dipotong-potong. Bagian niki ya sak teparan tempat cadangan makanan dan air dari kaktus. Nah, ruan-ruannya arak cara khusus ada sak lendir kaktus bisa terbuang. Ai abu jangkih no. Dari apa? Nih ngilangin lendir nih. Ada marah di ayam. Oh. Kalau bumbu sudah masak, tiang lanjut membantu Bu Ani memotong labu kuning atau perenggi. Biasanya temasak kance timbungan adalah sayur keras berupa buah, bukan dedaunan, biar tidak hancur kalau dimasak. Sebagai gong dan pelengkap, 4 hasil tangkepan menjadi bahan masakan timbungan. Karena dimasak dalam tereng, jadinya kita hanya memerlukan daging ikannya saja. Nah, bumbu dan bahan makanan timbungan sampun selesai persiapan. Jadi, selapuk tinggal diaduk rata, biar bumbu tercampur dengan bahan makanan sampai bumbu meresap ke ikan dan labu serta keladi. Oh, dan bergabung. Karena timbungan berarti memasak bahan makanan dalam tereng, maka Tuak Zul membantu kami menyiapkan dan membersihkan ruas tanaman berongga ini. Yang dipakai adalah tereng odak sepanjang 50 cm.
Tereng yang digunakan adalah tereng odak karena tidak terlalu tebal rongganya, sehingga bahan masakan cepat masak. Oh, nggih, wabe nih, Pak Jo. Selapuk bahan yang sudah diaduk tinggal dimasukkan ke dalam bambu, biar cepat dibakar dan kita bisa lekas makan bersama. Satu ruas tereng diisi sampai bagian atas, tetapi tidak terlalu penuh, karena nanti akan ditambah santan kelapa dan daun penutup. Dari satu baskom bahan makanan ini, bisa mengisi hingga 18 ruas tereng. Yang rasa cukup lah untuk menjamu para tamu acara roah nanti. Sayur lango-lango dimasak dengan merebus semua bahan dan bumbu ke dalam panci besar. Bahasa Inak Lia, prinsip memasak dengan kuah, dait direbus adalah memasukkan bahan masakan yang teksturnya keras terlebih dahulu, agar semua bumbu dan bahan matangnya bersamaan. Kalau dimasakkan lango-lango, yang direbus pertama adalah jantung pisang, barulah dimasukkan ke bumbu. Kalau sudah, barulah labu dan sayuran beserta kaktus dimasukkan kemudian. Untuk pengental kuah lango-lango, ditambahkan kacang tanah tumbuk. Oh tentu, ndak lupa sia, ade sandek hambar. Lamu menentan ya, dijamin masakan Inak Lia sedap maik meres. Terus tekan BA nih. Nah, timbung atau bambu yang sudah berisi bahan dan bumbu tinggal dibakar. Ndak lupa santan ditambahkan. Santan encer, selain memberi rasa gurih, dait membantu proses pematangan bahan makanan sekaligus menghindari bahan gosong. Api dijaga stabil agar bahan masakan dalam timbung masak perlahan dan bambunya pun tidak cepat gosong. Bahasa nama Zul, timbungan dibakar sekitar 1 jam. Nah, ini dia kebun Ashitaba. Baru pertama tiang lihat bentuk kanci rupanya. Ternyata ini adalah tanaman lemon negeri sakura, Jepang. Kondisi tanah sembalun yang subur kanci berada ele daerah pegunungan menjadi tempat sak cocok untuk pertumbuhan Ashitaba. Ele Indonesia, daerah Mojokerto, Jawa Timur, kanci sembalun adalah tempat yang baru membudidayakan Ashitaba. Di sini Ashitaba ditanam organik karena hasilnya jak dikirim ke Jepang. Salah satu penggunaan Ashitaba bagi warga Sembalun adalah tejarian campuran tambahan sekaligus pewarna bahan makanan. Karena saat kebutuhan sekedik alias sedikit, jadi kami mengambil seperlunya saja. Betul kan, Nina? Saatnya masak-masak lagi. Ite akan mempersiapkan cemilan khas Sembalun jak tekadu acara perisian nanti, yaitu kue abuk kance sagon. Kenapa? Lapar nih. Niki, deman cukup niki kan waluwe lah niki rotan nyur niki. Tentu saja, rotan sakwate bait menjadi salah satu bahan utamanya. Rotan muda harus dikupas leman kulit membungkusnya yang keras. Rupanya susah juga mengupas kulit rotan. Durinya penuh alias banyak. Jadi harus hati-hati nggih. Nah, Ashitaba sakwate bait juga dipakai sebagai campuran kuenya. Karena akan terjadian pewarna kanci campuran bahan, kita menggunakan daun Ashitaba segar sekaligus Ashitaba kering. Daun Ashitaba segar akan diiris tipis dan akan tercampuran langsung ke adonan. Nah, lamun sak kering akan jadi pewarna. Karena itu harus dihalusan dan diayak sampai menjadi tepung Ashitaba. Oh iya, bahan pembuat kue abuk kance sagon ini terbilang mudah loh. Sebagai penambah gurih, cuma kebutuhan kelapa parut. Dengan kelapa, kue juga lebih berasa ada teksturnya. Terus berembe niki makin Bu, lama terpisah niki. Campur junam nene nene tepung ketan, nene kelapa, terus garam. Adonan kue sagon kance abuk pada dasarnya sama.
yaitu campuran lemon tepung ketan saat tercampur kanca kelapa parut. Perbedaannya, arah elek pemanis atau gula saat tekadu. Lamun kue sagon tercampur kanca gula pasir yang langsung diaduk rata. Maka kue abuk akan diberi gula merah saat terjarian sebagai isian. Oh iya, garam alias iye, kanca daun, serta bubuk asitaba juga dicampurkan bersamaan. Begitupun irisan rotan muda, milu teaduk ke dalam adonan kue. Daun asitaba serta irisan rotan muda akan memberikan sensasi rasa kanca tekstur kue sak berbeda leman biasanya. Kalau begini, dia wande sabar untuk mencoba. Abuk kanca sagon. Kanca sagon. Oh, nggih. Terus bedana abuk no pakai gula merah, terus sagon pakai gula putih. Oh, gitu. Nabi ya beda nun kue serbuk kanca anu niki. Berarti tinggal tercampur niki nggih, Bung nggih? Oh, campur. Selaku adonan saat tercampur dengan gula putih niki, nanti akan dimasak dengan cetakan nilai atas tungku jari kue sagon. Sementara untuk adonan satunya, jak tepinak kue abuk. Nah, kue abuk harus tebeng isian gula merah, kanca terbungkus daun. Jadi, perbedaan leman kedua jenis kue niki hanya terletak leman cara memasak, kanca cara pencampuran gula saat tekadu. Oh, tinggal. Kita bungkus. Berember-ember. Kue abuk terbungkus segitiga marak niki. Kita perhatikan inak dila, ada yang tidak salah. Baiklah, yang mengerti. Ternyata mudah membuatnya. Jadi. Ujung daun pisang terbentuk segitiga terus terisi adonan. Baru ditambah gula merah, kanca tertutup dengan adonan ketan lagi, baru teh bungkus. Mantap. Saatnya masak, alias mongka. Dan kami berbagi tugas. Bungkuan kue abuk jak terkukus oleh Ina Husnul. Di dalam dandang saat ini wah mendidih, longsan kue abuk teh susun rapi dan tinggal termasak dengan uap airnya hingga matang. Sekitar 30 menit cukup ongkat Ina Husnul. Nah, lamun tiang kancing Inak Dila serta Inak Nepi bertugas memasak adonan kue sagon. Memasaknya gampang-gampang susah. Adonan kue sagon sakwa siap, tinggal termasukkan ke dalam cetakan besi marak niki. Padatkan kancing susun rapi, terus teh bakar. Tentu saja proses pembakarannya menjadi penting. Api harus nerate sehingga kue dan gosong. Sekali masak butuh sekitar 5 menit. Kue sudah masak. Meski tepinak leman bahan sak pade, tetapi cara pembuatan serta pemasakan kanca campuran gula sak tekadu bisa membuat rasa kue sagon dan abuk ini berbeda. Ya, Bu, ya, Bu. Kue sagon lebih renyah, lamun abuk lebih gurih. Itu fokusan manual, Om. Lagu pada main, alias sama-sama enak. Perjalanan tiang teh mulai bersama Ama Ambar, kanca batur-batur elek Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Elek kawasan saat teh kelilingin jajaran pegunungan Pergasingan, Anak Dara, Selong, Telaga, kanca Rinjani ini, kami menuju bagian hutan dan kebun warga. Karena jaraknya lumayan jauh leman desa, maka motor menjadi alat transportasi yang tepat kami saat ini. Oh iya, kami mau mengambil rotan untuk tekadu dalam acara presean sekaligus tekadu bahan masakan dalam acara budaya tersebut. Rotan atau bahasa ilmiahnya kalambus rotang menjadi salah satu jenis tanaman saluwe tekadu dalam kehidupan sehari-hari. Oh, yang ini untuk dipakai untuk presean itu? Iya, ini dia. Oh, nggih, Pak, nggih. Tapi di anu ini, di apa namanya?
Banyak duri Pak ya. Iya, Berembetan sedi dui niki. tepantuk ini. Ini. Nah, Tanaman palma sak bau tumbuh hingga ratusan meter niki, ternyata jumlahnya arak sekitar 600 jenis. terus pukul. Ternyata marak mene bentuk rotan. Batangnya dipenuhi duri dengan ruas batang yang panjang. Terus. Sifatnya sak lentur, kuat, kanca tahan lama, menjadi alasan penggunaan bagian dari tanaman merambat ini. Umumnya, batang rotan tejarian bahan kerajinan anyaman. Mulai dari mebel hingga tejarian alat pelengkap di berbagai acara adat. Salah satunya perisean khas Lombok. Selain batang rotan sak tua, arak bagian lain sak baut dimanfaatkan, yaitu umbut atau tunas muda rotan dan juga buahnya sebagai bahan pangan. Tinggi nih. Tapi sayang, di musim sekarang, buah rotan dek mana arak sugul. Udah selesai. Nggih, itu niki. Ayo betul-betul. Tahu lah. Oh, dia kan. Teka. Pelengan Tahu jurus. lihat. Ini dia, bagian dari sebuah perhelatan sak paling tiang demenan, yaitu makan-makan. Tiang bersama para inak atau ibu dari desa Sembalun wasiap untuk menyiapkan masakan yang akan disajikan sewaktu acara perisean nanti. Arak 2 menu masakan hari ini. Tiang bersama Inak Haja mempersiapkan bumbu, kanca bahan untuk masakan pelalah, leman umbut rotan, kanca rebung. Sementara pasukan Inak Dila minak sambal antap Thailand. Sayur pelalah adalah masakan kuah bersantan, kanca berbumbu, sak bedewe rasa gurih. Bahannya tentu saja leman umbut rotan. Karena jumlah umbut rotan yang terlalu luwe, maka Inak Mur menambahkan rebung bambu. Karakter rebung kanca umbut sak merupakan bagian tunas muda leman bambu kanca rotan ini membuat perpaduannya pas untuk dimasak dengan bumbu pelalah. Sebagai kuah, tentu saja tekaduan santan agar masakannya lebih terasa gurih. Tiang kanca Inak Haja mempersiapkan bahan paling pertama dan utama, yaitu bumbunya. Lagu bahasa ini kerembau. Baik, dia banget. Ya, wan Susah ternyata menghaluskan bumbu kadu penggili dan dilakukan siang hari seperti ini. Masakan kedua terbaik alih oleh Inak Dila, Inak Nepi, kanca Inak Husnul. Sayuran segar marak jagung, kanca antap Thailand atau kacang buncis menjadi bahan utama. Kelapu sayuran sehat ini akan termasak bersamaan kanca bumbu yang semuanya diiris. Bawang merah besar, kanca bawang putih, hingga cabai dan tomat sak tekadu ekstra banyak. Karena sajian ini untuk menjamu banyak orang, alias penuh dengan. Rotan kanca rebung sudah memiliki aroma yang khas dan rasa seagak pahit. Oleh karena itu, harus direbus terlebih dahulu sebelum dimasak kanca bumbu. Nah, sekarang giliran Tiang saat bertugas menumis, kanca memasak semua bumbu. Koki baru siap beraksi. Wih, ini adalah masakan bumbu pertama Tiang. Semoga tidak mengecewakan, ye. Menurut petunjuk Inak Haja, bumbu halus ditumis sampai matang dan harum. Tidak ngonek niki, Bu. bawang aja ya. Tinggal tetorna niki. Bawang. Lamun noh mateng, tinggal kita masak kuah santannya. Jadi, bumbu tumis ini tinggal tercampur ke dalam kuah santan saat masak. Ternyata, bumbu memang harus ditumis terlebih dahulu sebelum masak kanca santan agar aroma kanca rasa bumbunya semakin tajam. No ya pun barang ini. Karena umbut rotan kanca rebung nyawa masak,
Jadi, semua dicampur kalau kuah santannya sudah matang. Nggak lupa tambahkan garam sebagai penyedap. Tinggal tunggu sebentar sampai selaputnya matang, kanca mendidih. Sementara itu, antap Thailand dimasak dengan cara mudah. Hanya saja, karena jumlahnya terlalu luwek, jadi kuali sate kadu juga ukurannya big size. Bumbu bawang merah, kanca bawang putih ditumis hingga harum dengan ditambahkan cabai iris. Begitupun dengan tomat. Semua bumbu harus dipastikan laju dan mengeluarkan aroma sedap. Barulah kemudian irisan antap Thailand kanca jagung dimasukkan. Sambal sayur sederhana marak niki memang sudah umum menjadi sajian masyarakat suku Sasak Kele Sembalun sebagai menu santapan bersama. Selaput masakan, kuah matang. Tinggal teh coba. Nah ini Bu, ini kan masak, lihat break momen, lihat. Kak, kaya jemaah kita kakan yang teman tutup perisean. Oh, mereka Bu, dia silap mungkin. Tapi tunggu dulu, Ite nek man bau makan sekarang karena ini akan menjadi sajian saat peresian nanti. Setiap akhir acara adat menjadi ajang berkumpul kanca silaturahmi serta perdamaian antar tim kanca peserta perisean. Karena perisean adalah bagian leman pertunjukan acara adat, tentu saja makan bersama menjadi penyejuk selaput tim saat terlibat acara khas masyarakat suku Sasak niki. Selamat makan selaputnya.